guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang visualisasi teori pertumbuhan wilayah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Mira Apriliani dan rekan saya Siti Farida. Dan saya Muhammad Harimah Saputra. Nah, di sini kami akan membahas tentang pertumbuhan wilayah. Ikuti kami selanjutnya. Oke guys, di sini kami akan membahas tentang visualisasi teori pertumbuhan. Yang pertama, kami akan membahas tentang pertumbuhan wilayah. Nah, Mir, apa sih yang kamu ketahui tentang pertumbuhan wilayah itu? Nah, menurut buku yang saya baca, pertumbuhan wilayah didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi di dalam sebuah wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan wilayah juga dimanifestasikan sebagai jumlah pusat pertumbuhan. Nah, jadi berarti guys, pertumbuhan wilayah tidak akan terjadi dalam suatu wilayah dalam sekejap. Dalam artian pertumbuhan wilayah akan terjadi secara terencana dan tersusun. Berarti guys, pertumbuhan wilayah dan pembangunan wilayah ada keterkaitan. Nah, yang dimana menurut Prof. Ginanjar Kartasasmitra, pembangunan wilayah adalah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya terencana. Nah, yang dimana keterkaitan tersebut akan ada keterkaitannya. Nah guys, ini juga ada terbentuknya perubahan wilayah ini yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pusat pertumbuhan karena adanya aglomerasi atau pertumbuhan industri. Nah guys, di sini juga ada beberapa faktor yang dimana antara lain yang pertama ada faktor geografis dan sumber daya alam, dan yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada faktor modal, yang keempat ada faktor infrastruktur, dan yang kelima ada faktor teknologi. Nah guys, di sini kami akan membahas tentang teori basis sumber daya alam. Nah, apa sih menurut kamu teori basis sumber daya alam itu? Menurut teori yang saya baca, teori ini dicetuskan oleh Harvey Perloff dan Loudon Bingo Jr. ahli tata kerja Amerika Serikat. Menurut teori ini, pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam dan permintaan alam komoditas yang dihasilkan dan sumber daya alam tersebut. Nah, menurut kalian ada keterkaitannya atau tidak dengan faktor-faktor pertumbuhan wilayah itu? Apa sih faktornya? Tentu saja ada. Di sini saya akan mengambil faktor geografis dan sumber daya alam. Jika di suatu wilayah tersebut yang dihasilkan dalam suatu komoditas, misalkan di Cianjur. Di Cianjur sebagai penghasil padi berkualitas yang diberi nama Pandanwangi. Jadi, pertumbuhan ekonomi Cianjur akan maju dengan komunitas yang menghasilkan dari panen padi Pandanwangi. Jadi, faktor ini sangat mendukung teori basis SDA atau sumber daya alam. Nah guys, berarti kesimpulannya, jika teori sumber daya alam tersebut akan berhasil jika suatu wilayah geografisnya tercukupi, yang dimana seperti iklim, curah hujan yang cukup, panas yang cukup, dan situasi tanah yang bagus. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah dalam tutur katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.